Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Andika dari Prodi Ilmu Politik kelas 2002C NIM 2030702076. Yang pertama, saya akan menjelaskan sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan interaksi proses yang melestari dan mengubahnya. Sosiologi juga mempelajari status sosial dan stratifikasi sosial dalam bentuk kejahatan, penyimpangan, dan revolusi. Karena manusia tergantung pada institusi dan organisasi sosial. Adapun ruang lingkup sosiologi yaitu yang mencakup semua interaksi sosial secara langsung antar individu-individu ke kelompok dan kelompok lingkungan masyarakat, contohnya interaksi sosial, sejarah perkembangan manusia, dan kemajuan pola pikir manusia. Sedangkan antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia baik dari segi budaya, perilaku, dan keanekaragamaan. Antropologi juga memiliki bahasa Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti cerita. Adapun ruang lingkup antropologi yaitu antropologi fisik, yaitu mempelajari sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya. Adapun antropologi budaya memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidup dalam masyarakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan salah satu topik mengenai penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dalam aturan atau norma-norma yang berlaku, sehingga orang yang melanggar akan dianggap pelanggar dan mendapatkan hukuman yang berlaku. Adapun bentuk penyimpangan sosial yaitu primer. Penyimpangan dalam bentuk primer ini adalah bersifat sementara atau tidak dilakukan secara berulang-ulang, sehingga tidak didominasi dalam bentuk penyimpangan sosial. Yang kedua yaitu penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang, sehingga dapat didominasi sebagai penyimpangan sosial. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial yaitu memiliki sikap yang tidak sehat, yang kedua memiliki nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang, yang ketiga pelampiasan rasa kekecewaan, yang keempat sosialisasi tidak sempurna, yang kelima adanya pengaruh atau pergaulan yang bebas. Adapun upaya untuk mengatasi penyimpangan sosial, yang pertama itu menanam nilai-nilai dan norma yang kuat, yang kedua pelaksanaan peraturan yang konsisten, yang ketiga selalu berpikir positif, yang keempat tidak mudah terpengaruh, yang kelima berkepribadian kuat dan tangguh. Yang ketiga, saya akan menjelaskan contoh analisis studi kasus dalam antropologi sosiologi di masa pandemi. Pada awal bulan Maret 2020, Indonesia digambarkan terjadinya COVID-19, sehingga pemerintahan mulai menerapkan kebijakan untuk menghimbau adanya COVID-19 ini. Dalam perubahan tersebut, adapun jumlah kasus terkonfirmasi yaitu virus corona mencapai 91,751 jiwa, sedangkan yang meninggal yaitu 4,459 jiwa. Dalam perubahan tersebut, Kementerian Pendidikan Budaya yang bekerja sama dengan Asosialisasi Dokumen Nusantara membuat perekam pandemi tersebut, di mana pada saat itu mencoba untuk merekam dan merekomendasikan perubahan tersebut. Dengan adanya COVID-19 ini, warga dunia mengalami perubahan, mulai dari perubahan material seperti jika keluar rumah harus menggunakan masker dan setelah keluar rumah harus mencuci tangan. Yang kedua, perubahan normatif adalah seperti cara bergaul, harus berjaga jarak fisik antara satu sama lain dan tidak berkerumunan massal. Yang ketiga yaitu perubahan sistem nilai seperti masyarakat lebih menjaga kebersihan dan lebih peduli lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.